Halo guys, gimana nih kabar kalian? Pasti baik kan guys? Mimin pengen nanya, kalian merasa waktu kalian berantakan? Jawabannya sederhana, waktu sering dikelola, tetapi jarang benar-benar diarahkan. Studi psikologi menunjukkan bahwa rata-rata manusia menghabiskan lebih dari 2 jam sehari untuk aktivitas yang tidak produktif. Mulai dari scrolling media sosial hingga menunda pekerjaan, angka ini terlihat sepele. Namun jika dihitung setahun, itu berarti lebih dari sebulan penuh terbuang begitu saja. Kita sering mendengar orang berkata bahwa hidup mereka terasa kacau. Padahal akar masalahnya bukanlah kurangnya waktu, melainkan cara mereka menggunakannya. Seorang mahasiswa, misalnya, bisa menghabiskan seminggu untuk mengeluh soal tugas yang menumpuk. Sementara orang lain dengan jam kuliah yang sama, mampu menulis, membaca, bahkan membangun proyek kecil. Perbedaannya ada pada pengelolaan waktu, bukan pada jumlah jam yang dimiliki. Hidup yang terarah bukan berarti penuh jadwal kaku, melainkan tentang menempatkan prioritas di posisi yang tepat. Inilah 6 trik yang bisa membantu Anda mengatur waktu secara lebih bijak agar setiap hari terasa punya arah. Bukan hanya sekadar rutinitas. 1. Menentukan prioritas dengan jelas. Banyak orang mengira mereka sibuk, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah sibuk dengan hal yang salah. Mengatur waktu selalu berawal dari kemampuan memilah mana yang penting dan mana yang mendesak. Jika semua hal dianggap prioritas, maka sebenarnya tidak ada satupun yang benar-benar penting. Contoh sederhana, bisa dilihat dari seorang pekerja kantoran yang pulang larut setiap hari. Ia menghabiskan waktunya untuk menjawab email yang seharusnya bisa ditunda. Sementara proyek besar yang lebih strategis tidak tersentuh. Kebiasaan ini membuat produktivitas semu terlihat sibuk, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan dampak. Membuat daftar 3 prioritas utama setiap pagi dapat membantu mengarahkan energi ke hal yang benar-benar penting. Kebiasaan kecil ini tidak hanya menata hari, tetapi juga memberi kejelasan arah hidup. Mengatur waktu dengan batasan nyata. Waktu sering habis bukan karena pekerjaan terlalu banyak, melainkan karena tidak ada batasan jelas dalam pengerjaannya. Inilah mengapa teknik seperti time blocking atau menetapkan batas waktu pada setiap aktivitas sangat efektif. Ambil contoh, seseorang yang menulis laporan tanpa batas waktu. Ia bisa menghabiskan berjam-jam memperbaiki detail kecil yang sebenarnya tidak penting. Namun, dengan menetapkan waktu 2 jam, fokus akan lebih tajam dan hasil lebih cepat tercapai. Kebebasan tanpa batasan justru membuat kita kehilangan kendali. Dengan memberi batasan pada aktivitas, kita mengajari diri sendiri untuk fokus dan bergerak lebih efisien. 3. Menghindari gangguan kecil yang menggerus energi. Gangguan kecil seringkali terlihat sepele, tetapi efeknya sangat besar pada produktivitas. Notifikasi ponsel, obrolan ringan, atau sekadar membuka aplikasi sebentar saja bisa memecah konsentrasi hingga butuh 20 menit untuk kembali fokus penuh. Contohnya, saat seseorang sedang membaca buku penting, lalu notifikasi pesan masuk. Ia berhenti sebentar, menjawab, lalu kembali membaca. Sekilas terlihat tidak masalah, tetapi alur konsentrasi terputus dan pemahaman menjadi setengah-setengah. Mengatur waktu berarti juga mengatur lingkungan, mematikan notifikasi, menutup pintu, atau sekadar meletakkan ponsel di ruangan lain bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas fokus. 4. Membiasakan rutinitas yang konsisten. Kebanyakan orang ingin hidup produktif, tetapi menolak membangun rutinitas. Padahal, rutinitas adalah fondasi yang membuat keputusan sehari-hari lebih ringan. Semakin konsisten seseorang dalam kebiasaan kecil, semakin banyak energi mental yang bisa disimpan untuk hal-hal penting. Lihat saja atlet profesional. Mereka tidak setiap hari bergulat dengan pertanyaan, kapan harus latihan? Jawabannya sudah otomatis. Setiap pagi pukul sekian. Konsistensi inilah yang membuat hasil besar terasa alami. Membiasakan rutinitas sederhana, seperti membaca 20 menit setiap pagi, atau menulis rencana harian sebelum tidur, bisa membangun kerangka hidup yang lebih terarah tanpa terasa memberatkan. 5. Menyisihkan waktu untuk istirahat. Kesalahan besar dalam mengatur waktu adalah mengisinya penuh dengan aktivitas tanpa ruang bernapas. Tubuh dan pikiran bukan mesin, melainkan sistem yang butuh jeda untuk tetap optimal. Seorang pekerja kreatif, misalnya, bisa duduk di depan laptop selama 6 jam penuh, tetapi kualitas hasilnya menurun drastis setelah 3 jam pertama. Ironisnya, ia bisa bekerja lebih baik jika mengambil istirahat singkat di tengah-tengah. Menghargai istirahat bukanlah kemalasan, melainkan strategi untuk memperpanjang daya tahan. Dengan pola kerja yang seimbang, energi tetap terjaga,
Dan fokus lebih mudah dipertahankan sepanjang hari. 6. Belajar berkata tidak. Banyak orang kehilangan arah bukan karena terlalu sedikit yang mereka lakukan, melainkan terlalu banyak yang mereka setuju.